hidup dengan maksiat. Makanya Allah memuliakan hamba begitu caranya. Nah, salah satu jalan agar dimuliakan Allah adalah sampaikanlah ilmu. Ya, sampaikanlah ilmu. Nanti setelah menyampaikan ilmu, siap-siap disayang Allah. Macam-macam, Pak. Nanti ada yang dihina, direndahkan. Nanti ada yang waktu kita sampaikan satu hadis, mereka akan mengatakan amal itu ya dengan apa? Dengan salat, dengan tidak melawan Allah, itu saja. Yang disuruh balas tidak sanggup, tidak sanggup disuruh balas. Bagaimana kita mau balas setiap helaan nafas, nikmat iman, nikmat Islam, tidak sanggup balas. Makanya kita ini masuk surga, kita tidak dihitung dengan amal kita. Masuk surga itu karena ridha Allah. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh, semoga Allah balas setiap langkah kita dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Kita sudah membahas di pertemuan kita sebelumnya salah satu hadis di dalam bab besarnya pahala orang yang mengajarkan dan menyebarkan ilmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahawa orang-orang yang mendakwahkan ilmu atau agama lalu kemudian dia berhasil dengan izin Allah membuat taubatnya seseorang, maka seluruh pahala orang yang bertaubat itu akan dialirkan kepada orang yang memberinya ilmu agama tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang bertaubat tersebut. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kemaksiatan, satu orang saja terjerumus ke dalam dosa, satu orang terjerumus ke dalam dosa gara-gara kita memberitahu cara dia melakukan dosa, maka seluruh dosanya dikirimkan Allah di atas catatan amal orang yang mengajarkan dosa tersebut tanpa mengurangi dosa orang yang berbuat. Nah, ini kelebihan sekaligus ancaman bagi orang yang mendakwahkan ilmu atau mendakwahkan keburukan. Maka hati-hati melakukan sesuatu
yang menjadi inspirasi bagi orang lain kalau itu sifatnya keburukan. Hanya saya sudah bilang berulang-ulang, di mana-mana jangan buat bisnis yang menyebabkan orang jatuh dalam maksiat. Ya. Jangan izinkan orang-orang memakai fasilitas wifi internet punya kita yang digunakan untuk bermain game judi online. Maka setiap mereka yang bermain, dosanya dilimpahkan untuk kita tanpa mengurangi dosa mereka. Jangan buat perkara yang menyebabkan kita mengalir dosa orang. Contoh selalu kita ulang-ulang, buat kedai kopi boleh, itu halal. Tapi kalau sudah buat kedai kopi yang menyebabkan orang punya kesempatan untuk tidak salat, maka ketika kita memelihara mereka di dalam kedai kopi kita di waktu maghrib, semua orang yang tidak salat itu berdosa, dan dosanya dialirkan kepada si pemilik kedai kopi. Kalau tidak percaya, tunggu setelah mati. Tunggu setelah mati, lihat bagaimana hebatnya siksa memelihara orang yang tidak salat. Baik, kita lanjut. Masih di dalam bab yang sama, yaitu besarnya pahala orang-orang yang mengajarkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Berikutnya hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan fayuballighuhu ghairah. Pertama, Rasulullah mengatakan naddarallah. Naddara itu pandangan yang disertai dengan kemuliaan. Jadi naddara, semoga Allah memuliakan. Jadi Allah sayang, Allah muliakan. Siapa mereka? Yaitu imra'an sami'a minna hadisan. Kata Nabi, kalau ada seseorang yang mendengarkan dari kami satu hadis, faballaghahu ghairah, lalu dia menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Jadi salah satu yang menyebabkan Allah menyayangi, Allah muliakan, Allah rahmati adalah orang-orang yang menyebarkan ilmu dengan cara ketika dia mendengarkan satu hadis, lalu dia beritahu orang apa yang telah dia dengarkan dari Nabi SAW. Hari ini kita tidak lagi mendengarkan langsung dari Nabi, tapi kalimah-kalimah dari Nabi masih tercatat melalui perjuangan orang-orang yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kalau seandainya mendengarkan satu hadis, menyampaikannya itu sebuah perkara yang menyebabkan sayang Allah, bagaimana dengan orang yang berjuang mengumpulkan hadis-hadis agar bisa dibaca orang? Maka semoga Allah menyayangi Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, An-Nasai, Tirmizi. Perjuangan mereka tidak disertai dengan beasiswa, tidak ada biaya akomodasi, tidak ada biaya transportasi mencari satu hadis dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu orang lalu merujuk ke orang lain sampai mengumpulkan belasan ribu hadis. Jadi Imam Bukhari itu mencapai belasan ribu hadis yang dikumpulkan. Dari belasan ribu itu disaring kembali
yang kemudian menjadi Sahih Bukhari itu sekitar 5 ribuan hadis. Disaring 5 ribuan hadis yang disebutkan posisinya setelah Al-Quran, Sunnah, baru kemudian kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu mulianya mereka. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah satu yang diminta dalam tuntunan beragama, sampaikanlah kepada orang lain. Kita sudah mendengar, walaupun kita tidak faham, tidak bisa hafal artinya, tapi paling kurang kita kasih tahu isinya. Mulia sekali orang yang ikut pengajian lalu pulang dia kasih tahu istrinya, tadi isi pengajian ini tentang ini, hadisnya tentang ini, ternyata haram, ternyata tidak boleh kita melakukan ini dan itu semua disampaikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai memberikan mau'izah atau tausiah kepada sahabatnya, beliau selalu berkata, falyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib, yang hadir tolong sampaikan kepada yang ghaib, kepada yang tidak hadir. Maka dakwah itu bukan hanya level para pendai, tidak mesti tengku, ustaz, kiai, tidak mesti. Kita semua Bapak Ibu sampaikan hadis, artinya isi hadis kepada orang, maka kita dapatkan pahala yang besar. Dia taubat, pahala taubatnya untuk kita. Dia tidak lagi melakukan maksiat dengan mendengarkan dari kita, maka kita dapat pahalanya. Selain itu, ternyata kita masuk dalam kategori orang-orang yang disayang Allah. Kalau kita disayang Allah, tentu perlakuannya berbeda dengan orang-orang yang tidak dipedulikan oleh Allah. Kita ini kalau disayang Allah, maka Allah akan membuat setiap langkah kita itu agar bisa menuju ke surga. Itu model sayang Allah. Beda dengan sayang manusia. Kita kalau sayang kepada manusia, malah kita membawanya ke pintu neraka. Sayang anak, apapun diminta oleh anak kita penuhi. Sayang anak, beli HP, isi pulsa. Anak hidup dengan HP. Maksiat banyak bagi anak-anak. Waktu terbuang. Dia tidak mau lagi menuntut ilmu, tidak suka lagi menghafal Quran, mendengarkan pengajian. Jadi kagaduh dengan HP. Lalu kita bilang sama orang bahawa ini karena saya sayang sama dia. Hari ulang tahun anak beliin HP, beliin PS, macam-macam. Padahal nganyan ke hana yang dulu tak mengenal maksiat, semenjak kita kasih HP dia sudah bisa tahu maksiat, gambar porno, video porno. Dulu solatnya bagus, kita ajak mudah. Sekarang asal ajak tak mau, dia tinggalkan HP. Kita sayangnya kita malah membawa mereka ke dalam neraka. Suami sayang istri, begitu istri bilang tak sanggup tinggal di rumah sewa terus-terusan, akhirnya suami karena sayang istri ambil uang riba, pinjam uang di bank-bank konvensional, lalu kemudian membangun rumah, nanti bayar sedikit-sedikit dengan jumlah yang berbeda. Karena kenapa? Sayang istri. Akhirnya dua-duanya masuk neraka karena telah jatuh ke dalam dunia riba. Itu model sayang kita. Allah kalau sayang, maka Allah akan membuat kita bagaimana setiap langkah kita bisa menjadi pahala agar kita masuk surga. Maka bagaimana cara Allah kalau dah sayang sama kita? Dibuatnya hidup kita ini penuh dengan ujian, penuh dengan pahala yang nanti akan muncul dari kesabaran. Maka ciri-cirinya disebutkan oleh Nabi, kalau Allah sayang kepada seorang hamba, maka Allah akan membuat dia sakit sehingga dia kadang-kadang meninggal dengan sakitnya. Dia taubat dalam sakitnya,
lalu gugur dosa-dosanya, itu Allah sayang. Diketanya orang sakit dah pegah dikutuk oleh Allah, padahal orang sakit bukan dikutuk, malah dia sedang disayang Allah. Jadi diberi kita musibah macam-macam, meninggal anak, meninggal isteri, meninggal suami, itu disayang Allah. Kadang-kadang diberi keruntuhan suatu bangsa dengan diiringi dengan penjajahan. Ini orang-orang Palestin hari ini orang-orang yang disayang Allah. Dalam kacamata agama, orang-orang Palestin ini orang yang disayang Allah. Begitu mudahnya mereka mendapatkan kesyahidan tanpa harus berfikir untuk menyambung hidup yang terlalu lama. Itu apa kita hidup terlalu lama Pak, tapi tidak ada jaminan surga. Mereka dibom, dihantam, dirudal oleh Israel, meninggal, syahid. Surga, selesai hidup. Kita yang hidup tidak pensiun-pensiun, hidup nunggu pensiun badung tontek pensiun Pak, nama tiplo tontek. Itu menunggu 10 tahun lagi, itu terasa sudah berat sekali. Jam 7 fingerprint, pergi pulang jam 5, apa yang ditunggu? Pensiun. Tapi lama sekali, belum tentu surga, hidup dengan maksiat. Makanya Allah memuliakan hamba begitu caranya. Nah, salah satu jalan agar dimuliakan Allah adalah sampaikanlah ilmu. Ya, sampaikanlah ilmu. Nanti setelah menyampaikan ilmu, siap-siap disayang Allah. Macam-macam Pak. Nanti ada yang dihina, direndahkan. Nanti ada yang waktu kita sampaikan satu hadis, mereka akan mengatakan, baru kabut saya urok pegah kelung nyoji. Itu akan keluar tu, baru ngaji sehari udah nasihati saya dengan hadis ini hadis itu. Nah, begitu modelnya. Kita akan dihinakan, diejek, kita akan dibuat seakan-akan dia lebih faham, padahal dia ahli maksiat. Nah, itu hal yang akan terjadi. Maka jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala, itu perkataan Nabi yang pertama. Sebenarnya Nabi menganjurkan mau masuk surga, banyak-banyaklah sampaikan ilmu kepada orang. Paling kurang kepada siapa Bapak Ibu? Kepada keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu Nabi sambung, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu. Lihatlah begitu banyak orang-orang yang mengajarkan satu pemahaman atau satu ilmu untuk membuat orang lain faham, maka nanti dia mendapatkan orang yang disampaikannya malah nanti akan lebih faham, lebih berilmu daripada dia. Kita ni habis ikut pengajian, kasih tahu ke satu orang, ini dah boleh, ternyata ada hadisnya dah boleh. Ternyata nanti orang yang kita kasih tahu itu malah dia bisa jadi lebih berilmu daripada orang yang memberitahu. Dia bisa jadi masuk pesantren, lalu kemudian dia tuntut ilmu, dia hafal Quran. Sedangkan kita yang memberitahu mungkin cuma tahu ayat itu, cuma tahu hadis itu, tapi kita sampaikan, lalu itu menjadi motivasi dia. Kata Rasulullah, betapa banyak orang yang disampaikan lebih alim daripada orang yang menyampaikan. Maksudnya semua ilmu, semua apa yang membuat dia menjadi alim karena mendengarkan satu dua hadis dari kita, maka pahalanya pun dialirkan ke kita. Jadi kita akan sering nasihati anak-anak. Itu dulu Rasulullah mengatakan tentang menuntut ilmu, barang siapa menuntut ilmu maka dia begini-begini. Anak kita termotivasi, bahkan nanti lebih alim daripada ayahnya, lebih alim daripada ibunya, tapi pahala yang dia dapatkan juga menjadi pahala untuk kita. Itu hebatnya orang yang mengajak orang lain, bahkan banyak yang lebih alim. Dan itu sering terjadi, bahwa guru memberi ilmu, muridnya lebih alim daripada gurunya. Itu sering terjadi. Dan sebenarnya guru itu patut berbahagia. Jadi bukan mengeluarkan cacian bahwa seakan-akan si murid
sudah lebih hebat, lalu dia mengatakan murid itu temurka legure, dia tidak suka kalau muridnya lebih hebat. Bukan begitu, malah guru berbahagia ketika ada muridnya lebih hebat, karena pahala dia dialirkan ke gurunya yang dulu membimbingnya 1-2 hadis. Kita tadi hidup ini dimuliakan Allah, meninggal duduk di alam barzah menunggu-nunggu gaji pensiun yang dikirimkan oleh murid-murid kita. Nah, kemudian ini juga menandakan bahwa manusia itu tidak bisa kita tebak nasibnya. Hari ini murid kita nampaknya bodoh, tapi bisa jadi dia lebih hebat daripada kita. Tapi ini cerita dalam urusan agama, dalam urusan dunia, walaupun lebih hebat tapi tidak bermanfaat. Ada mahasiswa waktu kuliah IPK 2, tapi kemudian jadi menteri, dosennya sampai pensiun masih dosen, tidak naik-naik pangkat. Si mahasiswa jadi menteri. Itu urusan dunia. Malah model-model begini, kalau dia melakukan maksiat karena diajarkan dosennya, malah mengalir maksiat itu. Mampu payah tak manja ke presiden orangnya, kan tak perlu kuliah panjang-panjang jadi presiden. Karena hari ini tidak ditentukan oleh kepintaran, ditentukan dengan siapa dan kita berada di kawanan siapa. Siapa yang pilih, kita berada di golongan yang mana, itu yang menentukan presiden hari ini. Jadi betul-betul tidak tersaring sesuai dengan kapasitas. Anda punya partai besar, Anda menang, walaupun Anda tidak punya kuasa dan tidak punya kepintaran, tapi Anda bisa menang. Maka itu tidak jadi ukuran kalau dunia. Tapi kalau ilmu akhirat, itu jadi ukuran tentang kemuliaan yang akan kita terima. Imam Syafi'i dulu belajar kepada Imam Malik, tapi kemudian Imam Malik mengakui kepintaran Imam Syafi'i, mengakui kepintarannya dan dipuja-puji oleh gurunya. Jadi punya kelebihan, punya kekurangan. Makanya Allah mengatakan dalam surat Yusuf, wa fawqa kulli zi ilmin alim, di atas orang berilmu ada lagi yang lebih alim, ada lagi yang lebih berilmu. Ini menjadi anjuran bagi kita ketika memberi ilmu ke orang, itu jangan divonis seakan-akan dia akan bodoh selama-lama. Berikutnya Rasulullah mengatakan lagi, salasun la yughillu alaihinna qalbu muslim. Setelah itu Rasulullah berkata, ada 3 perkara yang membuat hati seorang muslim tidak punya hasad atau kedengkian. Ada 3 perkara yang bisa menjauhkan hati kita dari hasad, dari dengki. Kita kan semua punya sifat hasad, namun ada yang dipelihara Allah, hasadnya tidak dikeluarkan. Ada hasad yang buruk, yaitu ingin agar nikmat pada orang lain juga kita dapatkan, lalu kita tidak ingin nikmat pada kita jatuh ke orang. Itu hasad yang buruk. Tapi ada hasad yang baik, dengki yang baik. Mana dengki yang baik? Yaitu hasad kepada orang yang diberi ilmu oleh Allah, lalu kita hasad, dengki, kenapa dia bisa dapat ilmu, kenapa saya tidak bisa dapat. Lalu hasad kepada orang yang dermawan, kenapa dia bisa gaji sama, kenapa dia banyak sedekahnya, kenapa saya tidak sanggup sedekah, kenapa dia sanggup. Lalu hasad kepada orang yang membaca Al-Quran, paham Al-Quran, kenapa dia suka baca Quran, kenapa saya tidak suka. Itu hasad yang baik. Nah, yang dimaksud di sini adalah hasad yang buruk. Artinya seorang muslim bisa memelihara dirinya dari hasad yang buruk. Caranya bagaimana? 3 perkara, yaitu
ikhlasul amal lillah. Ini Nabi sambung, masih satu hadis ni. Yang pertama, ikhlaskan amal seluruhnya kepada Allah. Kita ini baru diterima amal kita, syarat utamanya adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya melepaskan. Disuruh ikhlas, disuruh melepaskan semua ikatan yang tidak berhubungan dengan Allah. Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Aku tidak akan disuruh menyembah Allah kecuali mereka yang ikhlas. Artinya tidak ada guna menyembah Allah kalau tidak ikhlas. Maka semua pekerjaan yang bisa menghilangkan rasa dengki di hati itu adalah lakukanlah dengan ikhlas. Jadi kita tidak terfikir tentang apa yang kita dapatkan setelah kita berbuat dari manusia. Karena yang menyebabkan kita dengki, habis kita bantu orang, kalau tidak ikhlas, dia tidak mau balas. Kita pelihara anak yatim, lalu kemudian anak yatim tu ternyata tidak pernah lagi datang ke rumah kita, lalu kemudian dia pun tidak mengirim amplop sedikit pun setelah anak yatim itu berhasil dapat kerja. Mulai hati ini tidak ikhlas. Akibat tidak ikhlas, mulai dengki. Kita mulai mengatakan kepada isteri, kepada anak kita bahawa rugo dah pelihara haji, masertuh riba ya nejo ni, rugi kita pelihara 100,000 pun dia tidak tahu kasih ke kita. Kan sering orang yang tak ikhlas kan begitu. Jadi dia tidak berharap dari Allah, berharap dari manusia. Makanya hati-hati dengan kedengkian yang dibangkitkan syaitan gara-gara kehilangan sifat ikhlas. Kita pelihara anak sendiri saja, itu tidak boleh berharap balas dari dia. Berharaplah balas dari Allah. Ikhlaskan semua harta kita, keringat kita untuk mendidik anak tanpa berharap dari anak. Makanya ada orang yang kadang-kadang begini, dia mendidik anak lalu dia memberi ancaman pada anaknya, ni kamu harus tahu ya, yang sekolahkan kamu ini bapak, yang didik kamu mama, yang melahirkan kamu begini-begini, semua diungkit. Nanti kalau sudah jadi orang, jangan lupa paling kurang gaji itu untuk kami ada, jangan lupa. Dia mulai memancing supaya dibalas. Ini belum sampai kepada keikhlasan, berarti masih berharap sesuatu dari anak, padahal Allah telah menyiapkan pahala yang lebih besar daripada gaji yang diberikan oleh anak. Maka jangan sakit hati kalau anak tidak membalas kebaikan kita. Nanti ada yang mengatakan bahawa dia melakukan itu kan ini karena ini anak ini memang dia yang berhasil karena dia misalnya. Padahal semua ketentuan kita dapat anak itu kan bukan anak yang minta, tapi memang Allah yang tentukan. Wajib kita pelihara. Makanya jangan kita ungkit kebaikan lalu kita berharap anak itu membalas kita. Allah mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Berbuat baiklah kamu kepada orang sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah berbuat baik kepada kita, apakah pernah kita membalas kebaikan Allah? Tidak pernah dan tidak sanggup. Yang ada disuruh hanya bersyukur. Syukurilah nikmat itu ya, dengan apa? Dengan salat, dengan tidak melawan Allah, itu saja. Yang disuruh balas tidak sanggup. Tidak sanggup disuruh balas. Bagaimana kita mau balas setiap helaan nafas, nikmat iman, nikmat Islam? Tidak sanggup balas. Makanya kita ini masuk surga, kita tidak dihitung dengan amal kita. Masuk surga itu karena ridha Allah. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Karena kalau dihitung pahala-pahala yang kita lakukan, salat subuh, salat duhur, puasa Ramadan, kalau dihitung itu tidak cukup modal untuk membuka pintu surga. Karena surga itu mahal sekali,
Harfat berapa? Mobil Harfat, mobil Alphard pun Harfat tu ada noik ke bangai ke rawak nanya ya. Berapa M itu Alphard itu? Kita kerja habis-habisan, belum tentu sanggup kita beli, walaupun seumur hidup kita kerja tak sanggup. Begitu ibaratnya kita ini kerja terus-terusan, tak sanggup untuk membeli surga, tak sanggup, karena surga itu mahal sekali. Yang dunia saja baru 1 M kita nak sanggup-sanggup, kita kumpul tak sampai-sampai. Makanya Allah nak beri surga dengan ibadah kita. Allah beri surga dengan keridaannya. Kata Allah, nyo dalung nyo surga dalung. Kamu berpuluh tahun, ribuan tahun kamu kerja, tak sanggup buka kunci ni, terlalu mahal. Jadi caranya ya pemilik surga yang memberi. Jadi caranya kayak mana dapat Alphard tadi? Sama orang kaya yang bisa beli satu orang misal, dia yang begitu kita ceramah di tempatnya, dia terkena hatinya, dia merasa bahwa Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz berada di sini, ini hadiah untuk Ustaz ini hari ini, saya kasih Alphard satu. Itu baru dapat Pak, dengar ridha dia. Tapi itu cerita dongeng, belum pernah dapat sampai hari ini. Baru dapat karena kekayaan dan ridha dia. Kalau enggak mau kumpul uang, enggak sanggup. Begitulah, makanya kalau kita beramal bukan karena mengharap ridha Allah, nanti Allah tidak ridha. Tak bisa kita dapat surga dengan semayang, tak bisa, tak cukup. Oleh karena itu, lakukanlah karena Allah. Didik anak biar dia batat-batat sedikit, ya Allah karenamu ya Allah. Nyo anak kan didik baklung karenamu ya Allah. Semua urusan Pak karena Allah. Maka datanglah salat karena Allah. Jangan karena sudah mendaftar jadi caleg tiba-tiba muncul di masjid. Sedekahlah karena Allah, walaupun waktu kita sedekah tidak dipeduli sama pengemis bangainya Pak. Habis kita kasih tidak peduli pun dia, tidak ada terima kasih, tidak perlu fikir, karena yang kita harap dari Allah itu yang Allah ridha nanti. Jadi pundi kita segini, cuma satu tumpuk. Kata Allah, karena engkau semua melakukannya karena aku, berharap dariku ya. Jadi kan banyak ayat-ayat hadis menyebutkan mengharapkan wajah Allah, ya betari wajah Allah dan seterusnya, hanya mengharap ridha Allah. Walaupun segini kita bawa modal waktu pulang, tapi surga yang seluas langit dan bumi dibuka Allah, karena aku ridha denganmu, masuklah ke surga aku. Maka jangan sampai kita punya keinginan dibalas oleh manusia, karena itu akan menimbulkan sifat dengki. Baik, 5 menit lagi. Berikutnya, itu amalan pertama yang menyebabkan bisa hilang hasad dan dengki. Seluruh komponen ikhlaskan karena Allah, seluruhnya. Pekerjaan kita, kelelahan kita, sakitnya kita, musibah yang Allah beri untuk kita, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu belajarlah ikhlas. Suami kahwin lagi, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma contoh. Kemudian yang kedua, apalagi yang menyebabkan kedengkian itu bisa hilang dari diri kita, dari diri seorang muslim, wa munasahatu ulatul amr, yaitu saling memberi nasihat kepada para pemimpin. Jadi banyak-banyak menasihati pemimpin. Seorang pemimpin itu selayaknya dia mendengarkan nasihat dari rakyatnya, dan rakyat disuruh menasihati pemimpin, jangan diam. Hari ini banyak orang yang bukan menasihati tapi menjadi penjilatnya pemimpin. Pokoknya asal bapak senang, dumpu betul. Bapak lakukan maksiat, kami dapat jabatan, bapak benar. Yang penting jabatan tu kami dapat, bapak lakukan apapun terserah. Itu dijilat Pak. Maka paling banyak hari ini para penjilat, bukan para penasihat. Karena hari ini orang yang memberi nasihat kepada pemimpin dianggap musuh. Padahal salah satu penyebab bisa menghilangnya kedengkian dalam hati kita, karena kita ingin negara ini baik, ingin suatu daerah baik, lalu kita memberi nasihat.
tolonglah jangan buang-buang uang untuk membuat ini dan itu. Ini rakyat masih banyak yang begini. Itu nasihat si pemimpin. Dia dengarkan nasihat itu selayaknya, lalu dia lakukan, maka yang terjadi adalah kemakmuran. Rakyat makmur, pemimpin disegani. Hilanglah dengki. Rakyat tidak dengki kepada pemimpin, pemimpin pun tidak dengki terhadap rakyat. Itu akibat munasahah, saling menasihati antara rakyat dan pemimpin. Kalau tidak, yang terjadi apa Pak? Kan rasakan sendirilah. Kita tidak mengungkapkan saja, kita ditarik pajak, pajak, semua barang tarik pajak. Makan satu ayam tarik pajak, dipajakkan kepada yang makan. Yang buat bisnis orang, yang makan kita, pajak tarik sama kita. Di atas sana gaji puluhan juta, itu belum yang kena tunjang sana, kena tunjang sini, belum satu proyek tanda tangan 100 juta, sebulan ratusan juta. Hidup dihantarkan makanan ke istana, berfoya-foya, kemudian kemana-mana jet pribadi, semua kekuasaan miliknya. Apa yang dia inginkan bisa dilakukan. Apa? Mengubah pengadilan pun bisa, mengubah undang-undang pun bisa. Masya Allah, hidup luar biasa nyamannya, dan itu menyebabkan rakyat dengki. Kenapa? Tidak mengalir kesejahteraan itu ke rakyat. Rakyat ditekan, BBM dinaikkan, gula naik, minyak naik. Di atas tipuro khawri dalam istana. Saya belum pernah dengar kebijakan sampai hari ini semua gaji-gaji pejabat, gaji-gaji menteri, gaji-gaji presiden potong 10%. Untuk apa? Bantu rakyat. Tidak ada. Yang ada apa? Naikkan. Ini saja kita sudah mulai marah kan? Kenapa? Dengki. Kita dengki, enak sekali yang di sana. Kita habis-habisan di bawah, gaji 2,5 juta. Subhanallah. Akibat apa? Tidak ada munasah. Mereka tidak mau mendengarkan keluh kesah rakyat. Inilah pemimpin yang paling besar pertanggungjawabannya di sisi Allah. Orang hari ini Pak, berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Dia tidak tahu pemimpin itu jalan yang akan membuat dia susah di akhirat. Pertanyaannya banyak sekali. Memimpin 2 periode, tapi pertanyaan Masya Allah, kenapa daerah sana, kenapa begini, kenapa maksiat bisa jalan, kenapa begini. Maka pemimpin jarang yang bisa masuk surga, kecuali didahului oleh azab neraka. Kecuali 1-2 yang benar-benar mengikuti Allah dan Nabi, yang model-model Umar bin Abdul Aziz yang ketika datang orang melaporkan urusan negara, dia terima dengan lampu negara. Ketika ada orang melaporkan curhat urusan pribadi, dia matikan lampu PLN negara, dia hidupkan lilin pribadi. Dia nak mau ambil punya negara, gaji nak diambil. Yang dia fikirkan rakyat. Kenapa? Dia tahu kalau aku adil, salah satu yang menyebabkan Allah melindungi di hari padang mahsyar siapa? Orang pertama. Karena kata Nabi, sab'atun, ada 7 golongan orang, yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, dilindungi Allah di padang mahsyar di hari yang tidak ada perlindungan. Nomor 1 adalah al-imamul adil, imam yang adil. Nomor 1. Allah senang, Allah sayang kepada imam yang adil. Adil itu bertakwa, takut melakukan maksiat. Jinopat ada mengelompat. Kita mencoba adil, anak buah menyerobot supaya pemimpin tak adil. Kalau kira-kira dah mulai nampak pemimpin jujur, diturunkan rame-rame. Karena yang di bawah tak dapat proyek lagi, tak bisa makan riba lagi. Yang disenangi yang mana? Yang sama-sama melabuh-labuh dalam bot maksiat. Itu yang paling disenangi hari ini. Maka manusia hari ini menjerumuskan dirinya ke dalam azab yang pedih di akhirat nanti. Maka kita terima saja kehidupan kita begini. Nikmati, salatlah 5 waktu, banyak-banyak sedekah, tak usah mikir-mikir terlalu panjang. Yang sudah mendaftar, berniatlah semoga terpilih dan bisa memperbaiki umat, bukan untuk pengdamam. Pikirkan memperbaiki umat, bukan untuk uang masuk. Karena yang banyak hari ini fikir pengdamam, pengtebit aja. Yang terakhir kita selesaikan. Yang perkara ketiga yang menyebabkan bisa
menghilangkan sifat dengki adalah luzum jama'atihim, iaitu mengikuti jamaah dengan mereka. Him itu pemimpin yang adil tadi, pemimpin yang baik. Kalau mereka baik, maka taatlah pada mereka. Nah, ini akan menyebabkan hilang kedengkian, karena pemimpin pun sayang. Misal sudah pemimpin baik, lalu kita mengikutinya. Mengikuti artinya kita mendukung, kita ikut bersamanya untuk menyukseskan keadilan ini, maka dia pun akan kehilangan sifat dengki untuk menyakiti rakyat. Sebenarnya negara itu harus dibentuk begitu. Pemimpin adil, masyarakat harus dukung. Kalau masyarakatnya tidak dukung, tentu pemimpin itu akan kembali kepada maksiatnya. Itu kalau pemimpin yang adil. Nah, inilah 3 perkara yang Nabi sebutkan yang bisa menyebabkan hilangnya kedengkian di dalam hati seorang muslim atau di dalam hukum bernegara. Baik, saya berhenti di sini. 5 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Alhamdulillah tidak ada. Ini menunjukkan bahawa kita sudah sama-sama mengerti. Sebentar lagi kita masuk kantor ya. Kita sambung insyaAllah di Kamis yang akan datang, dan mudah-mudahan dari satu hadis ke hadis yang lain itu akan memberikan tambahan ilmu sekaligus ketaatan pada kita semuanya. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah kepada yang sudah mewakafkan untuk perjuangan mendirikan pesantren, dan sampai hari ini sudah berjumlah 370 juta rupiah, kebutuhan 540 juta rupiah. Mudah-mudahan Allah lepaskan, dan kami insyaAllah lakukan amanah semampu kami ya, tanpa menzalimi uang-uang yang sudah masuk sedikit pun. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.